Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahrudin Slamet. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang investasi apa sih yang relevan atau pas bagi karyawan khususnya di zaman Gen Z ini. Oke teman-teman, bahasan ini saya awali dengan investasi emas. Investasi emas itu menurut saya masih kalah dengan kenaikan nilai mata uang atau inflasi. Kenapa? Karena kenaikan return yang didapatkan dari emas itu masih relatif rendah dibandingkan dengan inflasi per tahun. Oke teman-teman, sederhananya begini, kalau kita investasi emas, katakanlah kita beli emas tahun ini ke 500.000 rupiah, kita jual tahun depan, katakanlah naik biasanya 50 sampai 100.000, katakanlah kita jual 600.000, tapi dengan uang 600.000 kita belikan barang yang pada tahun lalu 500.000 kita belikan barang di tahun depan itu akan relatif sama, apalagi uang Anda tidak bertambah. Kalau emas teman-teman, kalau kita investasi emas, oke. Nah, seandainya kita investasi tanah, oke. Investasi tanah itu relatif risikonya lebih rendah daripada investasi yang lainnya. Tapi kekurangannya kita butuh sangat cukup uang atau modal untuk membeli tanah atau investasi tanah, kecuali kita mengkreditnya atau KPR. Tapi kita dengan sistem KPR atau mengkreditnya itu ada bunganya. Kita harus membayar bunga yang harusnya tidak kita keluarkan. Dan apalagi di zaman sekarang, tapi kalau kita mempunyai cukup modal, memang yang cocok adalah investasi tanah. Tapi di zaman sekarang sangatlah sulit untuk membeli sebidang tanah dengan uang yang puluhan juta. Itu pun belum mungkin bisa. Itu teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, investasi saham itu yang relevan di zaman sekarang. Apalagi zaman Gen Z. Jadi kenapa kok saya bilang cocok? Begini teman-teman, saya sampai sekarang pun masih investasi saham. Dan dulu, sewaktu saya skripsi, itu juga mengambil judul investasi. Setidaknya saya mengerti tentang saham. Begini teman-teman, apapun itu, kalau resiko di zaman sekarang, khususnya, apalagi dengan kalau kita mau investasi tanah, itu sangatlah kemahalan. Nah, katakanlah, kita seorang karyawan, gaji per bulan 5 juta. Dengan kita kurangi kebutuhan sehari-hari, apalagi yang sudah keluarga, sudah punya anak, jadi untuk menyisihkan atau menabung uang itu butuh berapa tahun untuk membelikan tanah. Tapi kalau kita investasi saham, cukup dengan 10.000 kita sudah bisa investasi saham. Terus ada yang bilang, itu kan sama dengan ada yang kayak trading, terus habis itu kayak dipermainkan bandar dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya jawab. Begini teman-teman, apapun itu kita harus pelajari dulu, pelajari dasarnya, jangan gampang menerima informasi dan langsung kita mempraktekannya tanpa kita bertanya dulu kepada yang ahlinya. Itu sangat fatal teman-teman, apapun itu, nggak hanya investasi saham. Jadi begini teman-teman, investasi saham itu memang risikonya sangat tinggi, ya bukan tinggi lagi, sangat tinggi menurut saya. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, insya Allah kita bisa menjalankan dengan sesuai dengan harapan kita. Terus siapa yang sukses? Contohnya Sandiaga Uno, itu kekayaan hampir 70% itu semua dari aset saham teman-teman. Terus hitung-hitungan, orang yang terkaya di dunia pasti hitung-hitungannya kepemilikan saham lagi teman-teman. Dan orang yang kaya di Indonesia dan di dunia pun itu hitung-hitungannya tetap kepemilikan saham teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, investasi saham itu menurut saya masih relevan dan cocok buat generasi zaman sekarang. Saya katakan lagi,
Investasi saham itu risikonya sangat tinggi, tapi returnnya juga sangat luar biasa, teman-teman. Saya kasih gambaran sedikit tentang saham. Nanti kalau teman-teman respect dengan ini, saya akan ceritakan detail di video selanjutnya. Jadi gambarnya seperti ini, teman-teman. Saham itu adalah platform atau investasi dan dimediai oleh sekuritas. Sekuritas itu berasal dari salah satu bank, dan semua bank itu hampir mempunyai sekuritas, menjembatani untuk kita beli suatu saham, teman-teman. Terus begini, teman-teman, perusahaan yang melantai di bursa saham itu sangatlah banyak, teman-teman, sangatlah banyak, bisa dikatakan ratusan. Nah, maka dari itu kita kalau punya ilmu, jangan langsung investasi ke saham A, ke saham B tanpa mengetahui kondisi perusahaan itu, teman-teman. Banyak sekali perusahaan itu yang fundamentalnya itu bagus. Dan jangan sekali-kali teman-teman investasi di perusahaan yang itu teman-teman belum ketahui gitu. Jadi pilihlah perusahaan yang sudah berjalan 10-20 tahun, dan pilihlah perusahaan atau saham yang rutin membagikan dividen, dan pilihlah perusahaan yang dipimpin oleh suatu orang yang backgroundnya itu baik, teman-teman. Jangan sampai teman-teman memilih suatu saham itu nggak mengenal fundamentalnya, nggak mengenal siapa yang direkturnya yang membawai perusahaan itu sangat fatal. Jadi nggak asal-asalan beli, teman-teman. Kita harus pelajari dulu gimana kondisi perusahaan tersebut. Setidaknya teman-teman kalau bisa menganalisa perusahaan itu, insya Allah teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dengan teman-teman menyicil per bulan sekali, setiap gajian kita sisihkan 200 atau 300, konsisten, teman-teman. Terus kenapa kok enggak investasi kripto, dan kenapa kok enggak investasi forex? Kripto dan forex, teman-teman, itu tidak ada kepastian yang jelas. Dalam artian begini, teman-teman, dalam tanda kutip, kalau pengamatan saya pribadi, itu tidak ada istilahnya kayak perusahaan yang benar-benar real gitu, teman-teman. Jadi contoh kasarannya menurut saya, kalau investasi saham itu benar-benar sudah jelas ada perusahaannya mengakui bahwasanya kita menanam uang di sana, kita bisa jual lagi sahamnya kalau sudah menurut teman-teman sudah cukup returnnya. Tapi kalau di forex atau kripto itu adalah blockchain, teman-teman, adalah digital gitu, teman-teman, yang mana itu menurut saya pribadi dalam artian kita hanya membeli platform digital yang pertumbuhannya ya tidak tahu siapa yang mempermainkannya, siapa yang menaik turunkan harganya, kita tidak tahu. Tapi kalau saham kembali lagi ke fundamental. Kalau fundamentalnya bagus, setiap hari labanya, setiap tahun labanya naik, setiap bulan labanya naik, di akhir tahun itu pasti membagikan minimal dividen gitu, teman-teman. Dan saya tekankan lagi, kalau teman-teman masih respect dengan ulasan saya tentang investasi saham, akan mengulas lagi di video berikutnya. Oke, teman-teman, mungkin sekian video pembahasan tentang investasi apa yang relevan di zaman sekarang. Menurut saya pribadi tetap masih saham, tapi dengan tanda kutip, dengan catatan kita paham akan tentang ilmunya. Jangan mudah terpengaruh dengan semua yang diberitakan di media sosial itu, teman-teman. Jadi jika teman-teman banyak yang tertarik tentang video pembahasan tentang saham, saya akan mengulas lagi di video berikutnya yang lebih detail lagi. Mungkin seperti itu, teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.